Oh iya, oke, aman ya. Baik Bapak Ibu, selamat pagi ya. Terima kasih sudah bergabung di regular meeting bulanan kita dari Jagoprom Bapak Ibu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Dan di pagi hari ini merupakan pertemuan rutin ya bagi member Jagoprom, baik itu member yang bergabung di kelas Research Magic maupun yang bergabung di kelas Data Analysis Magic. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi di diskusi bulanan hari ini merupakan, jadi buat Bapak Ibu yang barangkali baru bergabung di kelas kami ya, jadi kami menyediakan fasilitas berupa diskusi reguler di mana kami memberikan update-update terbaru seputar AI dan juga memberikan mungkin sedikit materi juga ya, materi tambahan yang berkaitan tentunya masih dalam konteks akademis ya, baik itu dalam konteks dunia kampus, dunia perkuliahan maupun dalam konteks analisis data gitu Bapak Ibu ya. Dan untuk agenda hari ini, di pagi hari ini kita akan membahas yang pertama tentang AI Agent Manus dan juga Minimax. Jadi perkembangan AI itu sangat cepat sekali Bapak Ibu ya, dan sekarang ini yang berkembang selain generatif AI ya, generatif AI itu contohnya yang sering kita pakai itu misalnya ada ChatGPT, kemudian ada juga misalnya Gemini, ada juga Claude, Perplexity ya. Itu contohnya generatif AI. Dan belakangan ini berkembang yang disebut dengan AI agent ya. Jadi AI agent ini merupakan suatu tools yang bisa membantu kita untuk mengotomatisasi suatu pekerjaan ya. Nanti akan dibahas secara lebih detailnya ya oleh Mas Jati. Dan di sesi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan R, pengenalan R untuk pengolahan data ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin terbiasa menggunakan SPSS dalam mengolah data, nanti kita akan berikan sedikit overview tools alternatifnya ya untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan R. Nah, kelebihan R ini adalah dia itu merupakan suatu tools yang open source sehingga tidak perlu berbayar ya, jadi bisa di-download secara gratis dan digunakan secara gratis. Berbeda dengan tools SPSS yang Bapak Ibu perlu membeli lisensinya untuk menggunakan tools SPSS tersebut gitu ya. Dan mungkin kalau masih ada waktu kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kurang lebih kita akan diskusi ini akan berlangsung kurang lebih dalam waktu 1 jam gitu Ibu ya. Nah, agar mempersingkat waktu, tidak perlu berlama-lama, saya akan mempersilakan kepada Mas Jati ya untuk memberikan update berita seputar AI, dan nanti untuk overview tentang R nanti akan disampaikan oleh Mbak Satya. Silakan Mas Jati, saya akan berikan share screen-nya. Silakan Mas. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi di diskusi reguler ya, diskusi yang biasanya kita selalu lakukan per bulan ya. Jadi kenapa kita adakan diskusi reguler ini? Ya seperti biasa ya Bapak Ibu ya, karena dunia AI itu meleng dikit udah berubah banyak gitu. Jadi apa yang diajarkan di AI Research Magic itu atau di Data Analysis Magic itu berkembang terus gitu, bukan hanya yang ada di LMS aja. Jadi kita akan selalu update dan akan selalu update juga videonya di LMS gitu. Nah, apa yang akan kita bicarakan hari ini Bapak Ibu, mungkin dua sih sebenarnya Bapak Ibu, tapi saya nggak pengen mendiskusikannya di sini lebih banyak. Bapak Ibu silakan cek LMS masing-masing ya. Kemarin kami mengupdate major, kami menambahkan ada custom GPT yang benar-benar detail lagi untuk membantu Bapak Ibu mengolah data ataupun membantu dalam penelitian S1, S2, dan S3. Jadi silakan cek LMS masing-masing, ada videonya juga di sana tentang penjelasannya. Bapak Ibu sudah kami tambahkan banyak sekali bonus-bonus yang membantu untuk penelitian. Nah, jadi yang kedua, saya akan membahas tentang AI agent Bapak Ibu. Jadi konsep kita di Jagoprom itu kita nggak akan membicarakan semuanya. Jadi kita membicarakan hal-hal yang sangat penting, dan
ternyata dalam beberapa bulan belakangan ini adalah hal yang sangat penting yang Bapak Ibu perlu ketahui gitu. Jadi saya akan beberapa kali share gitu ya di admin juga beberapa kali share di grup gitu ya tentang AI agent Manus gitu. Ini bisa itu, bisa tinjauan pustaka gitu. Nah, saya cuma nge-share tentang apa sih sebenarnya AI agent termasuk Manus dan Minimax. AI agent ini Bapak Ibu sebenarnya AI agent ini itu adalah AI generatif bukan generatif AI yang bisa melakukan aktivitas yang sangat kompleks ya dengan hanya memberikan detailnya saja Bapak Ibu. Ya mirip dengan ChatGPT tapi berbedanya dengan generatif AI dengan dengan ChatGPT atau Cloud dengan Gemini gitu ya. Berbeda dengan generatif AI yang kita pakai sekarang. AI agent itu kita nggak terlalu sering memberikan prompt gitu. Jadi kita nggak memberikan prompt satu persatu, tapi dia biasanya langsung bisa berjalan dengan diberikan detail. Nanti akan kita kasih demonya gitu ya. Saya akan kasih lihat demonya gitu ya. Apa saja yang bisa dibuat Bapak Ibu? Semua hal bisa dibuat ya. Jadi contoh nih, Bapak Ibu bisa membuat sentimen analisis misalnya ya. Atau membandingkan harga tiket misalnya. Atau malah membuat misalnya Bapak Ibu nih upload gambar gitu ya, upload gambar ruangan kosong, itu dia bisa mencarikan barang yang cocok, barang gambar di IKEA misalnya ya, yang cocok di ruangan tersebut gitu. Jadi ada banyak sekali gitu ya. Sampai kemarin juga saya share di grup, saya bikinkan sentimen analisis dengan kemampuan dengan advance prompt. Bukan sentimen analisis, saya buatkan phrase bank ya. Jadi bisa mengambil kata-kata dari sebuah website gitu ya untuk menulis ilmiah. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali kelebihan AI agent ini berbeda dengan ChatGPT yang by prompt ya. Kalau ChatGPT itu dia bisa mengakses atau Gemini atau Cloud itu dia mengakses ke internet gitu ya. Tapi dari internet dia ekstrak informasinya gitu kan. Dia bawa ke generative AI-nya. Tapi kalau AI agent dia bisa jalan ke website yang lain gitu ya. Dia bisa bikin di hostingnya dia sendiri atau di servernya dia sendiri sebuah website yang mengkalkulasikan apa yang dia dapat dari website lainnya gitu. Jadi kenapa saya bilang sentimen analisis, dia bisa mengcapture semua, misalnya nih saya minta sentimen analisis tentang kemarin kan saya kebetulan nonton Liga Champion gitu ya. Bagaimana sentimen analisis sebelum Inter Milan melawan PSG gitu ya. Dia ambil dari media-media yang ada di internet gitu ya. Jadi dia ambil bagaimana sentimennya, ternyata dijagokan adalah Inter menang atau PSG menang. Jadi kayak gitu kemarin sampai bisa bikin websitenya gitu. Jadi sangat lengkap bikinnya gitu. Nah, sekarang agentic AI ini hampir bisa melakukan apapun gitu ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu pikirkan, misalnya nih kemarin saya bikin untuk Bapak Ibu semua juga, saya sudah share di LMS 100 pertanyaan sidang gitu ya. Dia juga bisa bikin dan berupa PDF dan berupa e-book itu langsung bisa bikin. Kalau ChatGPT kan biasanya kita mesti ini lagi ya, kita mesti refine dulu gitu kan, pertanyaan sidangnya berkaitan dengan topik apa atau misalnya pertanyaan sidangnya. Kalau agentic AI kita minta dari sumber yang terpercaya misalnya gitu kan, langsung dia kumpulin gitu, dia kumpulin. Memang agak lama jadinya, tapi perbedaannya dengan ChatGPT, agentic AI ini kita tinggalin aja gitu. ChatGPT itu kan kalau misalnya tidak dibuka window-nya gitu kan, kadang-kadang dia pakai muter-muter error dikit gitu ya. Dia pakai nanya lagi gitu ya. Kalau misalnya agentic AI dia langsung bisa ngambil dari semua website, dibikinin website baru lagi atau laporan yang berupa visualisasi saja gitu. Jadi benar-benar agentic AI ini sangat besar fungsinya gitu ya. Nah, apakah dia memakai model? Ya, dia memakai model karena biasanya sih dipakai modelnya beberapa gitu ya. Jadi dia bukan model AI, dia adalah AI agent yang memakai model AI untuk merambah semua website dan mengumpulkannya lalu bisa bikin website baru gitu. Saya akan kasih lihat contohnya nanti. Yang paling terkenal itu ada dua Bapak Ibu. Dua itu ada Manus IM ini dari Tiongkok dua-duanya ya. Manus ini dari Tiongkok juga. Nah, ini adalah salah satu AI agent yang bisa melakukan banyak hal ya, dan juga bisa kemarin dia mengatakan bisa mencari tinjauan pustaka. Jadi Bapak Ibu silakan coba aja. Dan saya akan mendemokan kalau Bapak Ibu pengen nyari, ada Manus, nyari websitenya ada manus.im. Dan kenapa saya bikin link nanti akan saya kasih tahu, jagoprom.com/manus. Saya akan demo dulu Bapak Ibu ya. Saya akan demo sebenarnya gimana sih agentic AI. Saya akan kasih lihat bagaimana agentic AI ini berjalan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lebih terbayang lagi sebenarnya gimana sih agentic AI. Ini saya buka Manus ya.
Saya buka Manus. Apakah udah terlihat, Mas Ari? Aman. Oke. Saya akan kasih satu use case, case study gitu ya, case study dari bidang misalnya apa ya? Nah, dia bikin misalnya ini nih, contoh ya, yang lebih ini 20-year AI evolution roadmap ya. Saya kasih lihat replaynya ya. Saya kasih lihat replaynya. Saya akan buka replaynya ya. Sorry, saya ulang lagi. Ini dia minta kita bisa minta dia membuat sebuah apa namanya? Sorry, kita ulang ya. Ini Manus ketika dikasih prompt gitu ya. Dia akan berjalan seperti ini Bapak Ibu. Ini replaynya ini, replaynya Bapak Ibu. Ini seperti yang lihat di sebelah kanan, dia mencari, meresearch evolusi dari tren AI gitu. Dia meresearch sendiri gitu. Jadi kita cuma satu kali kasih prompt, dia langsung meresearch perkembangan AI selama 20 tahun terakhir gitu. Dan kita minta bikin ininya ya, bisa bikin interactive roadmap gitu ya, atau infografik interaktif gitu. Nah, ini Bapak Ibu, dia akan jalan sendiri. Bapak Ibu bisa tinggalkan. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu tutup tab ini, itu tetap jalan gitu. Tetap jalan, berbeda dengan ini ya, ChatGPT, dia kadang-kadang follow up lagi pertanyaannya apa gitu. Jadi kalau Manus, dia langsung mencari sendiri tanpa mengkonfirmasi lagi gitu. Dia pokoknya kita kasih aja detail prompt-nya gitu, dia langsung cari ke seluruh website. Jadi yang dia lakukan sekarang adalah mencari ke seluruh website, membuat website baru untuk menjadi infografis gitu. Nah, ini kita akan skip ke result ya. Skip ke result aja. Nah, ini saya skip ke result ya. Loh, bentar. Jadi dia akan keluar hasil akhirnya harusnya website ya, atau enggak. Nah, ini website ya. Dia hasil akhirnya website. Kita klik. Saya akan kasih lihat apa yang dihasilkan oleh Manus. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya, bisa dilihat. Ya, inilah roadmap. Oh, bukan ya, bukan ini. AI evolution. Nah, ini dia. Oke, inilah yang dibuat oleh Manus tadi. Jadi hasilnya bisa berupa seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, dia langsung bikin infografik yang ini ya, infografik yang interaktif gitu. Jadi healthcare itu tahun 2027 dia akan ada milestone personalized treatment plan, 2029 apa gitu ya. Entah ini bisa diklik, oh bisa. Ini bisa diklik tahun 2026 AI optimized renewable energy grid bla 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 gitu ya. Dan ini bisa di filter. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat nih society bisa diklik gitu ya. Cultural perspective, Eastern perspective. Jadi ada filternya, ada ininya ya, ada bisa diklik juga. Jadi ini sangat-sangat interaktif gitu. Ini timeline perkembangan AI gitu ya, 20 tahun terakhir. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu bisa bikin infografis apapun asalkan detail ya, asalkan detail prompt-nya gitu. Jadi bisa dibayangkan lah kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa bikin di Manus ini gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa kopas linknya, nanti bisa share ke orang gitu ya, atau kalau Bapak Ibu agak advance sedikit bisa juga dipindahkan ini ke hosting sendiri gitu. Itu Manus ya. Dan Bapak Ibu silakan cek sendiri ya, manus.im atau jagoprom.com/manus. Kenapa saya share itu? Karena ini saya kasih lihat ya Manusnya ya. Sebenarnya Bapak Ibu, Manus ini enak Bapak Ibu karena Manus memberikan kredit, dia by kredit ya, bukan by kalau ChatGPT kan gratis ya sampai kuota tertentu. Tapi kalau ini by kredit. Jadi ada kredit setiap hari dikasih 300 ya, 300 kredit gitu. Nah, kalau Bapak Ibu referral ke teman gitu ya, referral ke teman dapat 500 gitu ya. Kalau saya kan tadi pakai referral, Bapak Ibu kasih saya referral, tapi saya akan manfaatkan untuk bikin PDF buat Bapak Ibu semua gitu. Jadi saya aja yang nge-prom karena saya dapat kreditnya. Ini belum saya manfaatkan sama sekali sampai banyak gitu ya. Saya bikin Bapak Ibu
prompt atau bikin detail pertanyaan-pertanyaan. Saya share kayak kemarin kan saya bikin bonus buat Bapak Ibu dari Manus ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau nambah kredit itu kasih aja ke teman gitu, kasih aja ke teman, daftar aja, atau misalnya punya keluarga 5 ya daftarin aja semua di Manus gitu ya. Dapat per harinya 300, kalau referral dapat 500 gitu. Jadi Bapak Ibu tadi makanya saya bilang kalau Bapak Ibu pengen ngasih saya referral gitu ya, belum daftar Manus, silakan juga gitu. Saya dengan senang hati nanti membuatkan bonus-bonus buat Bapak Ibu seperti yang Freshbank ya, Freshbank website gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memakainya itu nanti akan kepotong, kalau misalnya simpel kepotong ratusan gitu ya, tapi kalau agak ribet itu akan kepotong ribuan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa subscribe sendiri juga, itu sekitar $19 kalau nggak salah. $15 atau $19. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua ada Minimax namanya. Ini mirip dengan Manus ya, tapi lebih jelek secara penjualan, itu lebih lebih saya bilang kurang oke gitu ya, karena tiap harinya kita nggak dikasih kredit gitu, dikasihnya cuma sekali doang, cuma 1.000. Jadi Minimax itu sorry ini linknya masih salah, linknya itu Minimax di agent minimax.io. Saya akan chat di grup ya, itu agent.minimax.io. Bapak Ibu bisa coba-coba aja. Ini mirip dengan Manus, cuman perbedaannya mungkin dia nggak dapat harian 300 ya, dia cuma dapat kredit pertama 1.000. Jadi cara kerjanya itu bukan seperti ChatGPT ya, nggak kuota dia, hanya dia dikasih kredit. Jadi kredit itu kayak kredit buat memakai AI-nya gitu. Jadi setiap memakai kredit itu dipotong puluhan, ratusan, atau ribuan. Semakin kompleks tasnya, Bapak Ibu akan dipotong semakin banyak gitu. Jadi kalau misalnya sentimen analisis bikin websitenya itu sekitar mungkin 700 habis atau 1.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma bikin, buatkan saya pertanyaan PDF tentang sidang gitu ya, sidang saya yang bertopik ini, buat pertanyaan yang biasa keluar di sidang disertasi misalnya gitu ya, 100 pertanyaan. Itu mungkin baru cuma puluhan yang habis. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan Manus ya. Kalau Bapak Ibu pengen ngasih referral ke kita juga boleh, nanti akan kita kasih bonus ke Bapak Ibu gitu. Kan nggak ada merugikan juga gitu ya. Jadi kalau saya dapat Jago Prom dapat referral, nanti akan kita kembalikan dalam bentuk bonus-bonus ada di LMS gitu sih sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya pengen sendiri nambah affiliate ya coba sharing aja nanti ke teman-teman Bapak Ibu gitu. Teman-teman Bapak Ibu di sini ada affiliate-nya kok. Nanti pas sudah login ada link untuk affiliate ngasih kredit ke kita gitu. Nah, itu dari saya sih Bapak Ibu ya. Jadi berikutnya kita akan belajar tentang air programming ya. Ini karena banyak sekali yang nanya sebelumnya ya. Karena kapan air programming? Nah, itulah nanti Mbak Satya akan menjelaskan tentang air programming gitu ya. Jadi silakan Mbak Satya, karena udah banyak banget yang menanyakan tentang air programming ini kapan, beberapa bulan lalu gitu. Apakah nanti akan ada kursusnya? Silakan Mbak. Oke, sebentar. Oke, terima kasih Mas Jati. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Satya, tim Jago Prom juga, fokusnya lebih di data analisis, statistik, data science gitu. Nah, hari ini saya akan share sedikit aja pengenalan mengenai bagaimana kita bisa menggunakan R untuk data analytics gitu atau data analisis. Nah, ini sebenarnya mungkin udah sering dibilang, nggak tahu ya, oleh orang-orang atau di artikel-artikel bahwa sekarang itu sebenarnya adalah era di mana kita menganggap data bukan lagi sebagai kayak resource yang harus di-keep gitu, yang harus disimpan, tapi udah beralih ke menganggap data ini sebagai komoditas gitu. Jadi kayak komoditas katakanlah kopi. Jadi kalau kita punya kopi, kita bisa perjualbelikan kopi ini, tapi mungkin konteksnya kalau untuk data di sini ya kalau mau diperjualbelikan dengan etika gitu ya. Tapi yang mau saya bilang di sini adalah data sebagai komoditi, artinya alih-alih hanya menyimpan data itu, kita sekarang itu kalau ingin kayak cuan gitu, orang-orang bilang sekarang kita seharusnya sudah bisa menggunakan data yang semula kita hanya simpan, sekarang kita gunakan untuk mendapatkan insights mengenai bisnis kita ataupun mengenai saingan kita misalnya kayak gitu. Simpan ini misalnya saya sering lihat di perusahaan-perusahaan yang punya setumpuk data misalnya, tapi nggak pernah dipakai gitu. Sering banget saya ketemu yang kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau data-data yang setumpuk itu bisa digunakan untuk
mencari misalnya strategi bisnis selanjutnya, atau untuk melihat meng-compare misalnya bagaimana performa perusahaan dan misalnya pesaing gitu. Sekarang kan sering juga masih orang tuh pakainya intuisi gitu. Maksudnya intuisi itu bagus untuk hal lain, tapi maksudnya kalau untuk bisnis dan kita punya data, kenapa kita nggak pakai datanya itu untuk mengambil keputusan gitu. Jadi data driven decision making jadinya, nggak lagi kayak ngira-ngira kayak gitu ya. Dan di sini saya bilang bahwa kemampuan untuk menganalisis data, data analytics, data analisis, data science itu sebenarnya adalah enabler di masa ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman bisa atau tahu teknik-teknik menganalisis data ini yang akan mengenable atau membuat teman-teman mampu gitu kan benar-benar menggunakan data sebagai komoditas gitu. Ini sebenarnya sudah sering sih kayaknya ya teman-teman dengar. Ini cuman ingin reiterate lagi supaya konteksnya kita tahu bahwa data analytics itu sebenarnya adalah enabler gitu. Untuk kan sekarang kan ada yang bilang kalau data is the new oil gitu ya. Jadi ya kalau mau pakai data sebagai oil ya memang harus kita tuh harus bisa nggak terbatas hanya untuk statistician atau computer scientist atau data scientist aja, tapi semua dari kita. Nanti kita lihat ada studinya juga kok sedikit. Tadi karena saya bilang judulnya adalah data analisis menggunakan R, ada yang udah pernah dengar belum ya R sebelumnya? Atau benar-benar belum pernah? Nanti ditulis aja ya sambil ditulis di chat, apakah Bapak Ibu teman-teman sudah pernah dengar tentang R. Jadi sebenarnya R ini adalah bahasa pemrograman atau programming language. Jadi iya memang ada softwarenya, ada environment-nya, tapi pada dasarnya ini adalah bahasa. Jadi namanya bahasa ya berarti kayak sebenarnya levelnya itu setara kayak C, Java, ya Python juga karena dia adalah bahasa. Dan bahasanya adalah high level bukan low level. Jadi memang dia dibuat sedemikian rupa supaya mudah dipahami oleh manusia. Memang ada kode-kode, tapi karena dia adalah high level programming language, jadi kode-kodenya itu cenderung lebih mudah dipahami oleh manusia. Jadi straightforward sebenarnya bahasanya gitu. Jadi R ini dikembangkan oleh dua profesor di bidang statistika di University of Auckland, ini di New Zealand. Mereka pertama kali rilis tahun 1993, sebenarnya awalnya untuk praktikum mata kuliah statistik mereka gitu. Awalnya untuk praktikum, lalu mereka buat bahasa ini dan mereka present ini di kelas. Awalnya memang hanya sebagai tools mengajar saja. Ya tapi sampai hari ini masih digunakan gitu ya. Dan ini adalah free dan open source. Free dan open source ini untuk perusahaan juga free dan open source, untuk institusi pendidikan, untuk lembaga lain, privat, publik, untuk mahasiswa, untuk dosen, ini free dan open source. Jadi benar-benar kayak, mungkin kan kalau beberapa software lain gitu ya, terutama yang tidak perlu ngoding gitu misalnya, tapi ada juga sih kayak SAS itu bayar sih. SAS itu ngoding juga tapi dia berbayar. Nah kalau R ini dia ngoding tapi memang dia free dan open source. Jadi mau teman-teman sudah jadi dosen, bekerja di perusahaan, ya tetap free. Memang tujuan mereka untuk men-share tools ini ya secara free seterusnya gitu. Jadi kayak no string attached gitu. Jadi memang free, bukan hanya free sampai versi tertentu, tapi memang benar-benar free gitu. Dan karena komunitas R ini sudah besar sekali, jadi ada lebih dari 20.000 library. Jadi library itu seperti apa ya, mungkin bisa dibilang kayak software dalam software gitu. Jadi kayak jadi library itu kayak satu tool spesifik yang digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi misalnya ada library untuk visualisasi yang terkenal namanya ggplot misalnya. Ada library khusus untuk machine learning misalnya gitu. Ada library banyak lagi yang dikembangkan sampai ya sekarang ada 20.000 ini. Jadi pengembangnya termasuk penemunya sendiri dan komunitas pengguna. Jadi biasanya library itu dikembangkan oleh ya yang make gitu. Ya yang make sendiri, mereka bikin library dengan bahasa R yang memang sudah ada kayak gitu.
Nah, ini kalau di tahun 2012 itu yang tercatat penggunanya ada 2 juta orang di seluruh dunia, dan ini bervariasi level keahliannya, maksudnya keahlian itu dalam hal penggunaan R ya, bukan keahlian data analisis, tapi keahlian penggunaan R itu bermacam-macam. Dan kalau ini tidak persis sih, ini saya nemu di salah satu artikel. Estimasi di tahun 2019 itu sekitar antara range-nya 7,5 sampai 18,1 juta pengguna. Lumayan ini ya, tinggi growth-nya dari 2012 sampai 2019. Gitu. Ini tentang R, sedikit tentang R. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman boleh aja sih coba, kalau misalnya ini baru pertama kali mendengar, boleh coba cari-cari info tentang R ini gitu. Kemudian nah, sekarang yang pakai R itu siapa aja? Saya ada 5 kategori besar tentang siapa saja pengguna R sampai hari ini gitu. Yang pertama jelas akademia. Jadi akademia itu maksudnya dosen, peneliti, dan mahasiswa atau siswa gitu ya. Jadi ini ada survei dari DataCamp tentang pengguna R pada tahun 2013. Berarti berapa tuh? Ya udah 10 tahun yang lalu sih memang. Nah, ini yang menarik adalah mereka menemukan bahwa ternyata 70% plus gitu, 70+% dari responden yang merupakan pengguna R ini ternyata mereka adalah akademia di bidang ekonomi dan bisnis. Jadi bukan di bidang statistik, ya memang terlepas dari seberapa representatif respondennya ya, tapi penemuannya adalah 70% dari itu pengguna di bidang akademia itu adalah di bidang ekonomi dan bisnis, dan hanya 10% yang di bidang ilmu komputer atau computer science. Ya mungkin hipotesisnya bisa jadi karena kalau orang CS mereka ada tools lain gitu, misalnya ada Python, ada analisis yang lain, ada ada C, atau bisa juga terkait dengan job mereka. Karena kan nggak semua computer science itu arahnya ke data analisis kan ya. Data analisis kan memang biasanya statistik, ekonomi, bisnis yang arah ke situ. Tapi kalau CS mungkin bidangnya tidak banyak di data analisis, jadi mereka nggak menggunakan R. Tapi di sini yang mau dibilang adalah ternyata ya pengguna R itu nggak cuma untuk statistik aja gitu, meski orang statistik aja, meskipun pembuatnya atau pengembangnya adalah profesor statistik gitu. Jadi memang ternyata ya di case-case ekonomi dan bisnis pun banyak juga keperluan untuk menganalisis data. Dan di sini saya bisa simpulkan ya bahwa data literasi dan kemampuan untuk mengolah data itu ternyata penting di segala bidang gitu ya. Kemudian di industri data science jelas R itu sangat digunakan. Ya memang sekarang sih mungkin top 2-nya ya, top 2 saya nggak tahu yang ketiga apa, tapi top 2-nya ya Python dan R. Mereka memang sering dikenal bersaing dalam hal tools. Yang jelas kalau saya pribadi saya lebih sering pakai R, tapi saya pakai Python misalnya untuk keperluan optimasi gitu misalnya. Tergantung kebutuhannya. Tapi secara umum kalau hal-hal umum saya pakainya R untuk keperluan data science atau data analisis gitu. Sebenarnya Python ini kan juga high level programming language, cuman untuk beberapa orang memang sebenarnya banyak yang bilang justru R itu lebih straightforward bahasanya dibandingkan Python, dia lebih manusia. Jadi bahasanya lebih manusia dibandingkan Python gitu sih. Tapi balik lagi ini relatif ya teman-teman, relatif. Dan kalau saya pribadi, saya merasa untuk kayak data manipulation, terus untuk data visualization itu saya lebih suka pakai R. Ya, termasuk visualisasi tadi saya bilangnya, visualisasi pun saya ngerasa lebih mudah dan lebih banyak flexibility yang bisa saya lakukan di R gitu. Nah, memang kalau untuk misalnya statistical modeling, kita pastinya ke R. Nah, kalau misalnya untuk machine learning, nah itu machine learning itu maksudnya kayak bukan regresi ya, di luar regresi, kayak misalnya SVM, decision tree, naive Bayes, seperti itu memang masih comparable Python dan R. Kalau untuk deep learning udah pasti Python. Kalau deep learning ya, kita bilang deep learning, terus mathematical optimization juga lebih ke Python sebenarnya
gitu. Kemudian yang ketiga jelas orang-orang di bidang statistik. Jadi sebenarnya memang ya R ini memang dibuat oleh profesor dan ahli statistika. Jadi otomatis banyak pengguna dari sektor statistik atau statistician, background statistician menggunakan R gitu. Library kalau untuk keperluan statistik atau modeling, statistical modeling sudah pasti banyak dari mulai yang basic sampai advance gitu. Nah, tapi juga di sini sebenarnya banyak package-package yang di build di atas R. Jadi di sini sebutnya si computer scientist-nya R Studio bilang ya memang R itu bisa juga digunakan sebagai bahasa general purpose atau yang bisa digunakan untuk hal-hal secara general untuk kebutuhan mengimplementasikan bahasa statistik yang baru. Jadi kayak bikin package statistik itu gampang banget kalau di R. Gitu. Ya meskipun mungkin kita nggak ke situ arahnya ya, tidak untuk bikin package, tapi yang mau dibilang di sini adalah sangat digunakan di bidang statistik atau kalau teman-teman ingin melakukan analisis statistik gitu. Nah di finance ini juga salah satu kategori sektor yang sering menggunakan R gitu. Jadi di R itu banyak atau ada yang saya tahu ya ada beberapa library seperti GRV Finance dan R Matrix yang memang khusus dibuat oleh komunitas atau pengguna untuk komputasi finansial gitu. Memang kita nggak spesifik membicarakan ini hari ini yang mau ditunjukkan adalah bahwa komunitasnya itu besar banget, luas banget bidangnya dari tidak hanya tadi statistik ya atau data science, tapi juga dipakai oleh orang finance misalnya di sini untuk kredit analisis dan modeling, kemudian melakukan analisis tentang portfolio investment dan hal lainnya, dan ini misalnya digunakan oleh ANZ atau Bank of America untuk melakukan analisis finansial itu gitu. Dan yang kelima adalah sektor sosial media. Jadi karena memang yang ya R salah satunya dan juga tools programming yang lain, memang kita ya dengan tools ini kita bisa mendapatkan insights kayak gimana ya, ini contohnya gimana caranya biar membuat pengguna terus buka sosmednya dia kayak gitu. Jadi ada algoritma yang bisa teman-teman buat kayak gitu. Ya contohnya kalau di sosial media ada yang menggunakan ada Facebook, maksudnya saya yakin tidak jadi R itu tidak hanya satu-satunya yang digunakan oleh mereka, tapi menjadi bagian dari tech stack mereka gitu. Jadi nggak hanya R, tapi ini menjadi bagian dari lingkungan tech stack mereka gitu ya, oleh Bank of America, Amazon, Facebook, JP Morgan, Google. Jadi kayak to some extent R itu dipakai gitu untuk beberapa part di mungkin di bagian IT dan analisis mereka kayak gitu ya. Jadi itu. Jadi yang mau saya bilang di sini penggunanya banyak banget sebenarnya. Lalu kalau misalnya ditanya kenapa saya harus pakai R gitu untuk data analisis, yang tadi nomor 1 sudah disebutkan juga berkali-kali, ini 100% free dan open source, no strings attached gitu, maksudnya tidak hanya sampai misalnya free sampai level intermediate, terus advance, hal-hal advance-nya berbayar, nggak kayak gitu. Jadi ini 100% free kalau R itu. Jadi teman-teman pun sekarang bisa download R dan environment-nya nanti R Studio, nanti saya jelasin, itu bisa langsung di-download kalau teman-teman mau melakukan analisis data gitu. Terus yang kedua, compatible di semua OS, maksudnya misalnya di MacBook, di Windows bisa dipakai, nggak ada masalah. Jadi ada versinya untuk masing-masing OS gitu. Dan bisa kita import data dari berbagai tipe file, CSV, Excel, text, TXT, terus apalagi koordinat gitu, misalnya kayak analisis geographical analysis itu bisa, dan banyak lagi tipe-tipe file yang bisa termasuk juga tipe filenya Stata kalau nggak salah. Stata itu juga salah satu software statistical programming, nah itu bisa juga diimport di R gitu. Nah yang ketiga sebenarnya gini, mungkin kalau kita bilang berarti ngoding ya gitu. Jadi ngoding itu berarti ribet dong ya. Ya
Tapi gini, jadi ngoding itu memang artinya ada effort gitu untuk nulis codes-nya. Tapi kan sekarang harusnya sudah dipermudah dengan, kan makanya teman-teman punya ikut kursus jago prom gitu kan untuk belajar ngeprom. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa ngeprom yang baik sesuai dengan kebutuhan, nanti biasanya codes-nya bisa keluar, bisa teman-teman bilang kayak gini, berikan saya codes, R codes untuk melakukan analisis bla bla bla. Lalu teman-teman bisa kopas, lalu taruh di R gitu. Nah, kenapa nggak kalau gitu di platform itu aja langsung? Ya bisa juga, tapi kalau teman-teman bikin itu di R, sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman ketika misalnya mau dianalisis ulang. Gitu. Jadi kalau di secara akademia dan di perusahaan, misalnya hasil ngerannya teman-teman, misalnya kan teman-teman bikin code banyak gitu kan sampai 100 line, sampai 100 baris. Nah, ini code ini bisa teman-teman simpan, lalu teman-teman bisa berikan lagi misalnya ke anak buahnya atau handover ke pegawai yang baru gitu misalnya. Jadi nanti orang lain bisa memproduksi ulang hasil yang teman-teman pernah dapatkan misalnya untuk tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini misalnya bisa direproduksi ulang, nggak perlu nulis code lagi. Jadi tinggal dipakai di reuse, direproduksi lagi itu hasilnya gitu. Dan transparansi ini sebenarnya untuk keperluan akademia dan di perusahaan. Ya kalau misalnya mau lihat kenapa bisa dapat hasil segitu, jadi code-nya itu bisa benar-benar kita cek. Jadi kalau misalnya bukan salah ya, ada error gitu, misalnya ada error atau hasilnya dicek sama orang mungkin kok nggak sesuai sama misalnya instingnya dia atau nggak sesuai sama hasil dari teman misalnya, itu bisa dicek, oh mungkin code-nya di baris ini yang salah. Jadi benar-benar kita memang responsibel sendiri terhadap codes kita. Jadi benar-benar bisa kita cek kayak trace back ke baris-baris atasnya gitu. Nah, yang saya suka sebenarnya ya itu sih. Jadi kalau saya sudah buat sekali, misalnya saya mau buat visualisasi untuk sales bulan ini misalnya. Kan bulan depan kita buat lagi kan, 2 bulan lagi kita buat lagi kan, 3 bulan lagi juga buat lagi. Nah, kalau quotes-nya sudah ada, tinggal di run ulang aja, pakai paling ganti nama aja, misalnya nama data, misalnya dari Januari jadi Februari, gitu aja sebenarnya. Nah, terus yang keempat itu mudah digunakan untuk visualisasi data. Tadi yang seperti saya bilang, kalau saya sih lebih suka bagaimana R itu lebih fleksibel. Kalau saya yang rasanya lebih fleksibel, lebih straightforward untuk visualisasi data dibandingkan Python. Saya bilangnya dibandingkan Python ya. Ya bukan yang misalnya, soalnya kalau kita bandingkannya dengan SPSS dan Tableau, ya menurut saya sebenarnya lebih fleksibel. Kalau kita bisa nge-code, itu fleksibilitasnya jauh lebih tinggi pastinya. Mau kita ganti warnanya itu mau misalnya biru dengan gradasi yang kan biru itu kan banyak tuh gradasinya. Nah, itu sebenarnya hanya bisa kita lakukan kalau kita nge-code sebenarnya. Entah itu di R atau di Python. Gitu sih. Terus ada 20.000 library atau package yang tersedia untuk berbagai macam keperluan. Lalu komunitas besar yang sudah tersebar di seluruh dunia. Ya, jadi kalau teman-teman nyari misalnya error, teman-teman cari di internet atau cari masukan ke ChatGPT, itu pasti akan keluar insight banyak banget. Karena udah banyak orang yang membahas gitu. Ya, termasuk juga kalau misalnya teman-teman mau cari forum, misalnya forum di luar ChatGPT, ya, artinya forum yang ada gitu, beneran ada. Misalnya Stack Overflow, itu banyak banget ngebahas tentang R. Teman-teman cari aja Stack Overflow, di Stack Overflow teman-teman insert errornya atau problemnya tentang R, langsung keluar banyak banget hasilnya gitu. Terus R ini ada juga sudah dikembangkan, udah lama sih dikembangkannya, environment khusus yang bisa digunakan untuk benar-benar nulis dengan bahasa R, yaitu RStudio. Jadi RStudio ini juga free, sama juga, jadi R dan RStudio-nya sama-sama free. Jadi kalau Python itu kan dia bahasa, tapi tidak ada environment khusus. Maksudnya gini, ada environment yang bisa dimasukin ke Python, tapi tidak ada yang khusus hanya untuk Python gitu. Kalau R ini dia punya environment khusus yang cuma bisa dimasukin sama bahasa R gitu, namanya RStudio. Ini juga free, nanti kita lihat tampilannya ya. Kita coba lihat tampilannya.
Terus yang menurut saya penting adalah fleksibilitas yang tinggi. Tadi karena saya bilang, justru karena kita nge-code, kita bisa apa ya, kayak kebebasan kita mau mau detailnya mau berbeda, misalnya visualisasi ya, mau warnanya sampai ukuran apa namanya hurufnya, mau dikasih footnote di gambarnya, mau dikasih subtitle di gambarnya, aksisnya mau kita ubah-ubah, kita mau pakai 2 aksis, segala macam itu justru bisa dilakukan dengan kalau kita nge-code sebenarnya gitu. Nah, memang di awal mungkin agak terasa, oh berarti saya harus nge-code effort dong gitu. Ya kalau misalnya nggak mau, sebenarnya nggak harus hafal, code itu nggak harus hafal. Tadi yang saya bilang kan ada ChatGPT, bisa dicoba masukkan prompt, lalu taruh di R, lalu kita bisa adjust sesuka kita atau sebagaimana kita ingin mengcustomnya kayak gitu. Gitu. Nah, ini saya akan sedikit demo tentang analisis korelasi. Ini hanya ya satu hal aja, mungkin ya cepat aja gitu. Karena sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan. Saya akan stop share, lalu akan saya share lagi. Kalau ini kelihatan nggak ya? Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oh iya, oke. Oh ya, ini abaikan yang sebelah kanan ya. Harusnya dihapus dulu. Tapi nah ini saya akan pakai datanya namanya empty cars. Data empty cars ini data yang udah ada di R. Jadi saya nggak akan import data baru ya, Bapak Ibu dan teman-teman, supaya biar cepat aja sebenarnya. Ini empty cars. Jadi empty cars itu jadi di R itu banyak data-data contoh atau data-data latihan. Atau bisa juga dijadikan data-data riset. Itu sebenarnya bisa cari di R ya sepanjang memang sesuai dengan riset yang Bapak Ibu ingin lakukan gitu sih. Nah, ini data ini adalah jadi ke bawah cuma ada 32 baris, kolomnya ada 11. Ini tentang apa namanya mobil, tentang mobil. Jadi ada keterangan mengenai berapa miles dia bisa berjalan per galon bensin gitu. Kalau di US pakainya galon soalnya. Terus ada jumlah silinder, ini mungkin nggak terlalu relevan dengan bisnis, tapi ya ini datanya ceritanya kayak gini. Ada beberapa variabel tentang mobil dan sebenarnya kebutuhan bensinnya dan performa mobil kayak gitu. Nah, ini misalnya Bapak Ibu mau ngecek 5 data teratas di data empty cars. Jadi saya bilang head ini maksudnya saya mau ngelihat head itu kepala, maksudnya bagian atas 5 baris kayak gitu. Saran ini cuma mau nunjukin aja, oh ini datanya. Jadi biasanya kita cuma perlu tahu sedikit aja untuk memastikan, oh ini benar data kita kayak gitu. Ini ke bawahnya ada lagi ya sisanya. Ini cuma mau ngelihat 5 baris pertama aja. Nah, ini salah satu library yang ada. Jadi tidyverse ini salah satu library untuk manipulasi data. Jadi untuk nge-remove, ngegabungin, menambahkan kolom, pokoknya yang manipulasi struktur data gitu. Nah, di sini misalnya saya mau menghapus 2 variabel. Jadi ini menghapus 2 variabel, jadi saya run dulu ya library ini. Tapi library ini kalau misalnya belum ada di R Studio kita, jadi ini tampilannya R Studio, ada 4 window, ini kita nge-code di sini, ini environment-nya, ini apa ya, di sini ada help juga, tapi biasanya saya pakai untuk lihat plot. Ini untuk lihat plot. Terus di sini adalah hasilnya, ya namanya konsol, tapi ini hasil dari yang kita run atau code yang sudah kita run, dia akan tertampil di sini. Nanti kalau ada error, pesan error, itu dia akan ada di sini juga. Pesan error itu biasanya warnanya merah. Bukan biasanya sih, udah pasti warnanya merah. Gitu. Ini saya coba hapus ya. Ceritanya saya mau menghapus variabel VS dan EM. Ceritanya nggak saya perlukan. Tapi di sini sebenarnya karena dia categorical variable, dan kalau kita mau analisis korelasi di sini, nggak bisa sebenarnya pakai yang biasa, itu nanti lain lagi. Gitu. Ini saya hapus, jadi saya sudah buat nama data baru yang isinya seluruh variabel tapi tanpa VS dan EM. Kalau mau dibuka, misalnya sudah dikasih nama kayak gini, dia akan muncul di environment. Jadi dan kita bisa buka kalau udah kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ini datanya.
Jadi emang kalau mau ngedit nggak bisa kayak Excel ya Bapak Ibu. Maksudnya ini diganti nggak bisa. Ada caranya, tapi mungkin nggak kita bahas hari ini karena waktu. Jadi bisa di replace. Ini nilainya kalau mau nge-replace memang perlu ada sedikit code gitu. Ini kalau misalnya ya ini udah tadi ya nggak perlu. Nah saya langsung lanjut ke korelasi. Jadi saya mau mencari korelasi antara variabel HP dan MPG. Jadi korelasi itu hubungan antara dua variabel. Tadi HP itu oh ya intinya horsepower ini istilah-istilah di otomotif sih. Saya juga nggak terlalu paham. Tapi ini ceritanya horsepower. Jadi kita mau melihat hubungan antara horsepower dari mobil tersebut dan berapa jauh. Jadi sebenarnya berapa banyak bensin yang dibutuhkan untuk mencapai miles tertentu kayak gitu. Ini saya run ya. Jadi kita pakai apa namanya function core. Ini namanya function. Jadi kalau udah ada ini function nih, head itu function, core itu function. Jadi ada function yang memang sudah ada di R, ada function yang ada di library. Maksudnya dia adanya dari bawaan dari library. Ini saya run. Ini keluar. Jadi korelasinya minus 0,776. Artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Jadi ini singkat aja. Jadi kalau korelasi kan range-nya minus 1 sampai 1. Semakin mendekati minus 1, semakin kita bisa bilang berkorelasi negatif. Semakin mendekati 1, semakin bisa kita bilang berkorelasi positif. Jadi kalau perfect negative correlation minus 1. Kalau perfect positive correlation plus 1. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita dapatnya minus 0,77. Jadi lumayan tinggi gitu. Jadi artinya cukup tinggi korelasi negatifnya. Jadi ada korelasi negatif. Jadi kita bilangnya ada korelasi negatif yang cukup tinggi antara miles per gallon dan gross horsepower kayak gitu. Ini ada banyak lagi metodenya, tapi mungkin kita bisa nyoba ini ya, nyoba korelasi. Plot kalau pakai plot. Ini plot salah satu plot yang sederhana sih dari library core plot. Jadi saya load dulu library-nya. Nah, kalau saya pakai function core plot dari library core plot, ini saya bisa bikin matriks korelasi untuk semua pasangan di data tersebut. Jadi di sini saya tinggal pakai core, lalu saya ambil datanya. Jadi ini sama kayak ini core yang tadi. Jadi core, tapi sekarang saya nggak nyebut variabel yang mana. Saya langsung ambil datanya semua. Nanti dia akan create korelasi untuk masing-masing pasang. Terus ini saya mau mengeluarkan angkanya di masing-masing pasangan itu. Di sini saya pakai tipe upper karena nanti dia mungkin lihat hasilnya ya. Soalnya kita kan perlu cuma satu site aja. Karena nanti kalau dua-dua site redundant. Nanti mungkin saya coba juga sih. Bisa gini deh. Kalau misalnya tanpa upper dulu ya. Misalnya saya run. Nah, kayak gini jadinya. Jadinya ini kalau saya nggak pakai nggak set type-nya sama dengan upper. Jadi di sini kita lihat semua korelasinya udah terhitung, udah jadi kayak bentuk apa plot sebenarnya, tapi di sini ada angkanya. Kalau Bapak Ibu hilangkan type number-nya, method number-nya, nanti keluarnya bulat-bulat gitu. Jadi ini dan bisa kelihatan kalau di sini kita nanti kelihatan kalau jadi bacanya kayak gini. Jadi kalau semakin biru ke gelap, semakin tinggi korelasinya. Yang di tengah ini udah pasti 1 ya Bapak Ibu ya, karena dia korelasi dengan dirinya sendiri. Ya semoga ya ini sekilas aja. Semakin merah gelap, dia semakin menunjukkan korelasi yang negatif, semakin tinggi negatif correlation-nya. Misalnya yang di sini. Jadi ini negatif correlation-nya semakin tinggi, artinya kuat sekali korelasi negatif antara MPG dan WT kayak gitu. Nah, tapi kan Bapak Ibu kalau misalnya kita menghitung korelasi MPG dan CYL, itu kan sama dengan CYL dan MPG kan juga sama aja. Jadi ini sama ini tuh sama. Makanya tadi kita pakainya ada uppernya supaya nggak redundant supaya nggak double gitu. Ini yang saya maksud sebenarnya flexibility.
kalau pakai sesuatu yang kita code gitu. Jadi kita mau ganti apa settingannya segala macam itu bisa. Nah, jadinya kayak gini. Karena kan misalnya korelasi antara MPG dan CEL itu kan sama aja, sama dengan korelasi CEL dan MPG dibalik-balik aja, tapi angkanya sama kayak gitu. Nah, kalau tadi yang mau kita keluarkan sebenarnya adalah misalnya yang ada angkanya supaya lebih jelas. Nah, kayak gini jadinya. Jadi kita lihat oh MPG CEL min 0,85. Jadi ya otomatis di sini tuh nilainya sama juga minus 0,85 gitu. Dan ini apa namanya scale warnanya ini bisa kita ubah kalau di R. Ini tulisannya mau diganti, misalnya supaya custom gitu ya tulisannya bisa kita tulis bener. Ya kan kalau kita nulisnya MPG apa gitu nggak tahu. Kita harus lihat dulu keterangannya. Tapi misalnya mau nulis miles per galon gitu kan bisa, atau lebih singkatan lagi miles per GL gitu misalnya. Jadi ini bisa diubah. Ini warna juga bisa diubah, ukurannya ini bisa diubah gitu sih sebenarnya kalau kita nge-code fleksibilitinya semakin tinggi gitu. Ini mau dilingkerin, misalnya ada yang satu mau dicetak tebal, yang satu sisi ini mau misalnya yang bagian tertentu mau di highlight atau gimana, itu bisa kalau misalnya kita nge-code sendiri gitu. Gitu paling dari saya itu aja. Mas Jati dan Mas Ari demo sedikit ya, ini tadi nggak sempat ya, ini kayak bikin apa garis regresi gitu untuk dua variabel. Ya mungkin kalau mau connect LinkedIn saya di sini NLP Satyani Pratnya Paramita. Oke. Dari saya itu aja, Bapak Ibu terima kasih. Muted itu Mas Ari, masih muted. Oke ya, sip. Baik Mas Satya, makasih banyak untuk sedikit review ya dari pengenalan R untuk analisis data dan tentunya di weekend ini cukup ngebu jadinya ya Mbak Satya ya. Dan saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang barangkali ingin menggali lagi pertanyaan, memberikan pertanyaan seputar materi tadi ya, baik dari materi di depan tentang AI agent ataupun tentang penggunaan R untuk analisis data. Mungkin bisa langsung Bapak Ibu di kolom chat ataupun bisa di langsung open mic Bapak Ibu ya. Silakan saya berikan kesempatan mungkin untuk 2 atau 3 penanya. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Izin? Ya, mangga Pak Ilham. Ya, makasih Pak. Izin bertanya Mbak Satya, seumpama kita sudah melakukan analisis data menggunakan Excel misalnya ya, yang umum digunakan gitu ya. Terus kita kurang puas dengan visualisasinya misalnya. Kita mau visualisasinya lebih bagus di R. Itu apakah bisa dilakukan seperti itu? Ya Pak Ilham, terima kasih pertanyaannya. Wajar sih Pak kalau ngerasa di Excel jelek visualisasinya karena emang begitu kenyataannya gitu. Maksudnya Excel kan ya begitu aja memang bisanya. Kalau Bapak mau improve, kita mau improve visualisasi, memang harus ke data analysis tools. Jadi seperti R, Python atau yang lain. Kalau dalam hal ini kita lagi bicarain R, ya bisa banget. Memang Bapak perlu kayak misalnya import datanya dari misalnya formatnya XLS atau formatnya CSV. Bapak bisa import datanya ke R lalu lakukan visualisasi di sana. Bisa coba cari namanya library-nya ggplot yang paling dasar. Sebenarnya dia kompleks, dia paling basic, tapi sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan hanya dengan ggplot. Bahkan interaktif pun dasarnya itu ggplot, interactive visualization gitu. Ya bisa dicoba Pak, bisa dicari. Ini saya jawab dari chat ya. Apakah ada link tutorial di YouTube tentang R? Pastinya ada sih. Mungkin bisa dicari juga Pak Mahmud, bisa dicari juga. Banyak sih, saya yakin banyak. Apakah nanti? Oh ya, nanti itu biar bisa sih harusnya ya di share recordingnya. Oke, terima kasih. Ya, untuk Pak Efriyawan Nur ya. Nanti kita akan sediakan recordingnya ya Pak ya.
kita akan share di grup WA barangkali ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan, bisa 2 pertanyaan lagi barangkali ya. Atau Pak Ilham atau ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Izin Pak, iya, makasih tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Satya. Saya penasaran sebenarnya, saya punya set data yang banyak, sudah saya analisis di Excel, tapi kalau saya mau impor ke R itu langkah-langkahnya seperti apa ya Mbak? Biar langsung ke analisisnya saja gitu. Jadi membandingkan hasil analisis antara Excel dengan di R. Oh, untuk importnya aja. Ini mau dicoba pakai ini Pak, bisa pakai read. Ininya di dalam bentuk apa? CSV. Ya, pakai read.csv. Functionnya namanya read.csv. Oke. Baik. Ya, gitu. Cukup ya Pak Ilham ya. Ya, terus yang terkait dengan Pak Hadi tadi yang Manus, sebenarnya saya agak telat tadi di awal. Apa sih yang kalau misalnya kita punya riset ini, kita ingin riset mendalam, biasanya kan prompt kita gunakan untuk mencari literatur lah, misalnya carikan saya literatur terkait ini di beberapa ChatGPT kah atau yang prompt yang lain ya, untuk AI yang lain. Yang saya tanya, kalau di Manus ini apa lebih hasil pencariannya itu lebih bagus atau apa kelebihannya gitu? Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Ilham, saya langsung jawab aja ya. Lebih bagus Pak, karena dia berupa agent ya, jadi kita bisa kasih detail kayak misalnya hanya ambil dari sumber yang terpercaya gitu ya, maksudnya atau kompilasi ke dalam satu PDF agar saya bisa mengecek satu persatu dalam bentuk tabel. Itu lebih bagus kok Pak untuk tinjauan pustaka ketimbang dengan ChatGPT, karena ChatGPT jadi di ChatGPT itu ada efek halusinasi yang sekarang sudah dikurangi dengan website gitu ya, dengan bisa mengakses internet. Cuman di Manus ini dia udah bisa memvalidasi lebih lagi gitu, karena dia AI agent, dia bisa memvalidasi mengambil dari website yang memang udah kredibel gitu. Jadi lebih kredibel memang. Cuman ya itu tadi pakai kredit sih, itu yang bikin kita agak susah nambah literatur review lagi karena dia kredit sistemnya gitu. Jadi kalau mau tertarik ya tinggal di subscription, tapi cukup sama sih dengan harga ChatGPT Plus. Bapak coba lihat di websitenya Manus aja, saya ada tambahan sedikit ya, cek aja literatur review, itu ada demonya kok literatur reviewnya. Kalau yang saya lihat sih lebih kredibel sih daripada ChatGPT. Silakan lanjut Mas Ari. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya dari Pak Arif, apakah R ini dapat diintegrasikan dengan Claude atau AI sejenisnya? Mungkin saya jawab ya, sejauh ini sih kalau saya lihat di R itu kayaknya belum ada mode AI gitu ya, maksudnya integrasi AI. Tapi kalaupun ada itu pakai API pasti, kalau misalnya nanti ada. Cuman yang ada di ChatGPT itu integrasi, maksudnya ini ya, aplikasinya integrasi. Yang aplikasi yang kita punya datanya integrasi dengan ChatGPT itu belum ada. Tapi kalau minta ChatGPT itu porting dari Python ke R itu bisa. Sejauh ini itu bisa, karena saya udah pernah coba. Cuman kalau ChatGPT itu kemungkinan sih nggak seakurat dia membuat kode Python, karena basis dari ChatGPT itu adalah Python. Dan juga Cloud kalau nggak salah juga, Cloud itu JavaScript, tapi Gemini itu Python. Jadi banyak kan Python basisnya. Jadi kayak basis codingnya untuk ngolah data itu di ChatGPT, dan di Gemini itu Python dipakai. Tapi bisa diporting, cuman belum tentu akurat. Porting itu apa maksudnya Mas? Konversi. Jadi dikonversi dari Python menjadi R gitu misalnya. Oh, berarti artinya kita bisa minta ChatGPT untuk membuat kode yang nanti digunakan di R gitu ya, kurang lebihnya. Ya, oke. Baik, mungkin sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dodik, apakah jika nantinya sudah ada data, apakah bisa dimentoring oleh Bu Satya? Mungkin saya akan
sekaligus menutup ya. Sekaligus menutup diskusi hari ini ya. Dan sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dodik. Sebentar. Aman ya share screen-nya. Nah, baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Dodi dan barangkali ada Bapak Ibu lain yang punya pertanyaan yang sama. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih detail lagi, lebih lanjut lagi tentang R programming ini, kami membuka kelas intensif Bapak Ibu ya selama 4 kali pertemuan yang nanti kita akan selenggarakan di bulan Juli ya, bulan Juli, dan ini pas banget ya, bertepatan sekali dengan waktu libur mahasiswa ya, dengan peralihan semester. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan waktu libur ini untuk menambah skill ya, menambah wawasan, dan juga nanti akan langsung praktek di dalam kelas yang akan kita adakan di bulan Juli ini. Nah, kelasnya sendiri akan kita laksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu selama 2 pekan, yaitu di tanggal 5 sampai 6 dan juga 12 sampai 13 Juli 2025. Biasanya kita selenggarakan di pukul 9 ataupun 10 pagi ya, dengan durasi tiap sesi 2 jam, 1,5 jam materi dan juga praktek plus 30 menit diskusi aktif ya. Dan dengan materinya yaitu pengantar analisis data dan pengenalan R, kemudian analisis korelasi di R, analisis regresi di R, dan juga analisis multivariat di R ya. Dan Bapak Ibu kalau semisal ingin membawa case masing-masing, membawa data masing-masing juga dipersilakan. Nanti Bapak Ibu juga bisa berdiskusi secara lebih lebih personalized gitu ya, sesuai dengan data penelitian ataupun data yang Bapak Ibu bawa gitu ya, sehingga nanti lebih paham secara lebih detail lagi. Karena tadi karena waktu juga ya, karena waktu kita baru memberikan secara pengantarnya saja gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang berminat ingin mengikuti kelasnya, nanti Bapak Ibu bisa membawa datanya masing-masing dan juga bisa didiskusikan bagaimana cara mengolahnya dan juga cara interpretasinya, serta juga bagaimana mungkin nanti dibahas bagaimana visualisasi datanya dengan menggunakan R programming itu Bapak Ibu ya. Dan khusus untuk member Jago Prom dan juga Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini, pagi ini, kami akan memberikan diskon khusus Bapak Ibu ya. Diskon khusus sebesar 15%, dan diskon ini hanya berlaku sampai dengan hari Minggu besok ya. Hanya berlaku diskon 15% sampai besok, jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan. Dan program ini harganya sangat terjangkau Bapak Ibu ya. Harganya hanya 100.000 per sesi, dan Bapak Ibu bisa cek di halaman ini ya. Bisa cek di link ini jagoprom.com/rmaster15 ya. Ini khusus untuk yang mendapat diskon 15%, dan mungkin nanti akan kami share juga linknya di grup WhatsApp gitu Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi bisa dimanfaatkan waktu libur mahasiswa ini untuk menambah skill, untuk upgrade skill, dan juga untuk menambah ilmu praktis ya, karena ini nanti juga bisa digunakan dalam dalam penelitian Bapak Ibu, kemudian juga bisa digunakan dalam kegiatan kampus, dan juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan sebagai bahan ajar juga bagi mahasiswa Bapak Ibu di kampus gitu ya. Dan untuk sekali lagi diskonnya hanya berlaku sampai hari Minggu besok, jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan diskonnya sebaik mungkin. Dan tentu saja jumlah pesertanya juga kami batasi ya. Kami batasi mungkin sekitar 30 orang maksimal ya, agar delivery materinya juga bisa lebih bagus, dan juga sesi diskusinya juga bisa berlangsung dengan lebih intensif gitu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di diskusi reguler bulanan, dan nanti kita akan bertemu lagi barangkali di sesi diskusi reguler berikutnya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang Mas Jati sampaikan, dan juga Mbak Satya sampaikan di sesi pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu ya. Baik untuk kegiatan di kantor, di kampus, dan juga bisa memberikan insight baru kepada mahasiswanya masing-masing gitu ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian hari ini, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.
Kita akan bertemu lagi di dalam sesi bulan depan ya. Sesi bulan depan, dan barangkali Bapak Ibu yang tidak sempat menyimak nanti akan kami kirimkan juga rekaman webinar hari ini gitu ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat siang Bapak Ibu, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih.